تقبلنا بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى قلطف ربي بهذا القلب لولاك warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan bisa kita pergunakan untuk menjalankan salat maghrib secara berjamaah, dan sekaligus kita bisa hadir di majelis ilmu pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita mendapatkan berkah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya benar-benar diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya besok di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bersama dengan guru kita beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Mukhlisin Bisri MA, yang pada kesempatan malam hari ini nuwun sewu tidak membahas masalah tasawuf, karena ini kita sudah berada di bulan Rajab. Ketika di bulan-bulan ini apalagi nanti bulan Sya'ban, itu Rasulullah senantiasa berwasiat tentang kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang akan datang bulan Ramadan kanthi gembira senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka akan diharamkan jasadnya masuk di dalam nerakanya Allah. Pramila wonten ing dalu punika kita mulai menyambut bulan suci Ramadan, wujud rasa gembira kita dengan datangnya tamu agung bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, untuk menyingkat waktu, mari kita buka dengan bacaan umur kita bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sedaya ingkang kula hormati, niki hukume wajib. Dalu niki kula rembakan kali Pak Jadi. Saya berembung dengan Pak Jadi. Ini sudah menjelang Ramadan. Kalau matur Pak Jadi, umpomo ngajine tasawuf dilereni dulu, ini masih ada waktu 5 minggu, kita manfariha bidukhuli Ramadan. Jadi Pak Jadi wau, kita seneng dengan mempersiapkan diri karena masuk bulan Ramadan. Antawis kesenangan itu ya kita nambah ngilmu sithik-sithik mbok menawa ana tambahane. Nah, dalu niki kula duwe kitab cilik-cilik loro. Niki tulisan guru besar. Tulisan guru besar niki, kitab cilik-cilik loro. Nah, niki mereka hanya iseng-iseng lah nulis as-saum.
Al-arba'in minar ramadhaniyah, yang satu ini as-saum, puasa. Kula waca-waca kok rada sae. Nah, kula matur Pak Jadi, minggu ini sampai jelang puasa kitab cilik niki kula khatamne. Saged nampi nggih? Kitab niki kula khatamne. Nah, nak niki khatam ini ada 52 halaman. Nak khatam 2 minggu khatam misalnya, kula waca mawon tanpa keterangan terlalu banyak. Nah, nanti kalau khatam ini ada al-arba'in ar-ramadhaniyah. Nah, 40 hadis penting dan syarahnya dan penjelasannya tentang bulan Ramadan. Nggih. Iki kelawas niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki mulai as-saum. Niki tulisan seorang guru besar di Mesir. Ya, tulisan ringan saja, dia hanya nulis-nulis ringan saja, terus oleh percetakan dibukukan. Kecil sekali ini. Kecil sekali. Kalau nggih gedah kitab Siam, tapi tebal sekali, ada 500 halaman, tapi tidak mungkin untuk dibaca. Yang kecil-kecil, kalau waos, binjang-binjang juga begitu. Kalau ada kitab-kitab baru, kitab-kitab kecil, kok saya lihat agak penting, kita selak sedilok, kita baca 1-2 minggu, ngoten nggih. Jadi gen cara pengalaman dhewe gen rada napa? Dengan kitab-kitab gen rada kenal lebih banyak. Ini saya baca niki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sedok meneh ayat niki laris, Al-Baqarah ayat 183. Ini bisa sampean jadikan nanti sebagai bahan kultum misalnya, sebagai bahan ngaji di mana-mana, tidak apa-apa. Nggih, kalau ikhlas. Mangke umpama kok jenengan butuh seratane, benjih kula seratke. Kula kopike niki, kula kopike. Menawi butuh kok itu saya memandang itu agak penting. Kula niku pripun? Nanti saya apa? Saya anukan. Kangge Ustaz mbok menawa untuk referensi tambahan kangge jenengan kultum di masjid, kultum di mushola, kultum di mana, insyaallah lebih bermanfaat. Hei orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana diwajibkan alal ladzina, atas orang-orang min qablikum, dari sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 83. Nanti di bawah ini dijelaskan puasa pada era Yahudi, puasa pada era Nasrani. Tawar-menawar puasa itu nanti. Ya. Asalnya 30 hari, lalu karena ada sesuatu dia menambah menjadi 40 hari. Lalu karena pimpinannya sakit, puasanya ditambah, kalau nanti saya sembuh, puasanya ditambah menjadi 7 hari, menjadi 47 hari. Kok enggak enak nyengklek 47 hari, lalu digenapkan menjadi 50 hari dan seterusnya. Itu di era-era zaman Yahudi dan seterusnya. Warawa al-Bukhari, ada riwayat Imam Bukhari, fi jami'ihi, pada jami', kitab jami'nya Imam Bukhari, as-sahih yang sahih, bisa nadi dengan sanadnya. Imam Bukhari itu orang yang super hati-hati. Imam Bukhari niku kalau akan meriwayatkan satu hadis itu sekian banyak kali mandi taubat dan sholat taubat ketika setiap kali akan meriwayatkan hadis. Wakila, satu hadis itu beliau mandi dan sholat taubat itu sampai 1000 kali. Wakila begitu. Ini Imam Bukhari. Maka kecermatan hadisnya Bukhari itu lebih cermat, termasuk sanad riwayat hadis ingkang paling unggul riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari juga memandang sangat penting penelusuran seorang rawi, juga sangat penting. Ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
sanadnya sampai pada Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad barizan alan yauman linnas. Barizan yauman linnas. Muncullah barizan suatu hari kepada umat muslim, umat manusia. Ini menjelang Ramadan. Nabi muncul di hadapan orang muslim. Fatahu Jibril, maka mendatangilah kepada Nabi Jibril, malaikat Jibril. Mungkin press release mungkin menjelaskan bahwa ini akan datang bulan puasa. Sepenting itu Muhammad memandang puasa di hadapan kaumnya. Hormat kita malam ini, mudah-mudahan kita ittiba pada Nabi Muhammad, menganggap penting menjelang Ramadan disertai dengan ilmu Ramadan yang cukup, betul nggih? Disertai dengan ilmu yang cukup. Faqala, Jibril bertanya kepada Rasul, mal imanu. Apa iman itu? Ya. Qala, Nabi menjawab, al imanu, iman, antu minabillah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, waliqaihi, dan bertemu, wa rusulihi, dan rasulnya, wa tu'minu bil ba'si, ya, dan beriman pada hari kebangkitan. Qala, malaikat bertanya lagi, mal Islam, apa Islam itu? Qala, al Islam adalah antak budawah, kamu menyembah kepada Allah, walatus rikabihi, dan tidak mensekutukannya, menyembah pada Allah murni, hanya kepada Allah. Al-azal, adanya Allah itu pada zaman azali. Azali itu zaman yang tidak ada permulaannya. Ini sangat membedakan Tuhan kita sebagai Tuhan Muslim dengan Tuhan yang lain. Ada Tuhan yang lain itu lahir setelah alam wujud. Tuhan itu yang menciptakan alam, tapi lahirnya dia sebelum setelah alam wujud. Fir'aun ngaku Tuhan. Tapi Fir'aun itu lahir di alam atau dia melahirkan alam? Lahir di alam. Mosok Gusti Allah kalau ciptaannya dulu ciptaannya. Paham punten? Nabi Isa itu dilahirkan, dia sebagai Tuhan. Nabi Isa dilahirkan, sudah ada alam yang melahirkan. Berbeda dengan Islam, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Karena adanya Allah adalah al-azal, zaman azali. Kapan azali itu? Sebelum semua ada, sebelum adanya alam, itu namanya al-azal. Wala tusriku bihi wala tusrika bihi, tidak mensekutukan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kamu mengerjakan salat. Wa tu'addiyaz zakah, dan kamu membayar zakat. Dari zakat yang lebih dekat dengan kita ini adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu boleh dimulai sejak masuk bulan Ramadan. Begitu masuk Ramadan, ba'da maghrib sudah boleh membayar zakat fitrah. Namanya takjil. Takjil itu apa? Mempercepat diri, atau nyicil, boleh. Takut nanti kalau di akhir Ramadan kalah dengan kebutuhan yang lain, bumbung awal Ramadan ada itu, boleh dibayarkan. Kalau awal sudah ada, pertengahan ada, akhir ada, maka fitrah wajib boleh dibayarkan di akhir. Lebih baik dibayarkan di akhir. Lebih baik lagi dibayarkan menjelang berangkat sholat Idul Fitri. Lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi menjelang berangkat sholat Idul Fitri. Itu lebih baik. Tetapi sekali lagi dari awal boleh. Ini wajib. Wajib. Andaikan zakat itu
disalurkan sendiri. Zakat itu tidak mengenal asnaf. Zakat fitrah niku mboten mengenal asnaf, hanya lil fuqara wal masakin. Zakatul fitri, zakat fitrah itu tuhrotan, mensucikan, lisoimi, diri orang yang berpuasa, watu matan, dan memberi makan, lil masakini, kepada orang miskin. Lu kan miskin, bukan fakir. Fakir lebih dari miskin. Andaikan zakat itu disalurkan kepada panitia amil, maka panitia itu bukan disebut amil kalau zakat fitrah. Misalnya itu dinamakan amil, dia tidak berhak menerima zakat fitrah. Nah kalau amilnya fakir, miskin, menerima bukan atas nama amil, tapi atas nama fakir atau miskin. Sekali lagi, tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu mensucikan diri orang yang berpuasa, memberi makan orang miskin. Zakat fitrah. Okay. Al-mafrudata, yang diwajibkan, wa tu'tiya zakat. Yang paling pokok zakat fitrah. Kalau zakat yang lain, zakat mal, tidak harus bulan puasa, karena ada standar haul. Haul itu ketika berumur 1 tahun. Ketika berumur 1 tahun. 1 tahunnya bulan Muharram, yo zakatnya bulan Muharram. 1 tahunnya bulan Rajab, yo haulnya wajib bayarnya bulan Rajab. Bukan pada Ramadan, bukan pada Idul Fitri. Nah, sehingga ketika ada pengumuman menerima zakat fitrah dan zakat mal, itu salah kaprah, tidak sepenuhnya benar. Menerima zakat mal, ya tentu ada tambahannya. Ada tambahannya apa? Bagi yang sudah berumur 1 tahun hartanya. Kita membeli emas, lantaan, batangan, bukan perhiasan. Kalau perhiasan tidak wajib zakat. Beli emas, batangan, lantaan, belinya bulan Ramadan. Nah besok zakatnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. Zakat. Ya. Nah, itu panjang penjelasannya itu. Zakat profesi bagaimana kalau dibayarkan per bulan? Tidak pas, itu aja, tidak pas. Nah. Watasuma, dan kamu berpuasa Ramadhana, bulan Ramadan. Ini penjelasan Jibril kepada Nabi. Namanya nantinya menjadi rukun Islam. Qala Ibnu Abidin, berkata Syekh Ibnu Abidin, naklan, yaitu mengambil anil idhoh, dari kitab idhoh. Iklam, ketahuilah, an-nasauma, bahwa puasa min a'dhami arkaniddin, termasuk rukun agama yang paling pokok, termasuk rukun agama yang paling besar, paling utama. Di antara rukun-rukun agama itu ada tadi, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada macam-macam itu. Yang paling utama adalah puasa. Wa ausaki qawaninis syar'i, dan undang-undang syara atau peraturan syariat yang paling kuat, al-matin, dan paling kokoh. Ya. Paling kuat dan paling kokoh itu adalah puasa. Bihi, dengan puasa, kohru an-nafsi al-amarati bisu, mampu memaksa nafsu al-amarah bisu, nafsu amarah bisu, untuk berbuat kejahatan. Ya. Puasa mampu mencegah nafsu amarah bisu terhadap kejahatan. Ya, nafsu. Maka orang yang mau nikah tidak mampu disuruh berpuasa, karena itu mampu mencegah dari
amarah besok. Wa annahu dan puasa markabun min a'malil qalbi adalah kendaraan atau pegangan dari amalnya hati. Jadi puasa itu menjadi pegangan, menjadi pedoman, menjadi lampu, menjadi sinar bagi perbuatan hati. Perbuatan hati. Wa minal man'i anil akli, puasa itu adalah mencegah dari makan, dari minum, wal manakih dan dari kumpul dengan istri. Amatan yaumahu. Secara umum pada siang hari. Wa huwa min ajmalil khisal. Puasa adalah dari lebih bagus-bagusnya perbuatan. Puasa itu termasuk lebih bagus-bagusnya perbuatan. Ghairu annahu, bahwa sesungguhnya selain puasa asakut takalif alin nufus. Di luarnya puasa adalah ada memang memaksa terhadap jiwa. Faktadotil hikmah ilahiyah ayubda'a fit taklif. Di antara putusan agama, putusan hikmah Tuhan, ayubda'a fit taklif bil akhaf. Bahwa Tuhan itu memulai untuk perintah bil akhaf dengan yang ringan, wahwa as-shalah. Kalau ukurannya, kalau perbandingannya dengan puasa, sholat termasuk perbuatan yang ringan. Padahal as-sholatu imadud, sholat yang agama. Ra'su kulli amrin al-iman, wa imadu as-sholah. Nah, tiangnya agama adalah sholat. Tapi dalam konteks puasa termasuk perintah yang ringan, sholat niku. Nah. Wa huwa as-sholat tamrinan lil mukallaf, untuk melatih pada mukallaf, wariyadatan lahu. Riyadhah itu melatih diri untuk mengekang diri, melatih riyadhah, mengekang diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak terlalu baik, itu riyadhah. Summa yusanniya bil wasti, lalu perintah yang kedua yang menengah, wa huwa az-zakah. Zakah adalah termasuk perintah yang lebih berat dari sholat. Wa yusallisu bil asak, yang ketiga dengan yang lebih berat, wa huwa as-shaum. Perintah yang menjadi pokok dan tiang agama yang paling enteng adalah puasa, adalah sholat, menengahnya adalah zakat, paling berat adalah puasa. Wa ilaihi, dan dengan puasa, waqat al-isyarah fi maqamil madhi wa tartib, dan dengan sholat jatuhlah isyarat dari Allah fi maqamil madhi, adalah menempati makom, kedudukan yang sangat terpuji. Puasa adalah menempati kedudukan di hadapan Allah yang paling terpuji. Wa tartib, dan tartib itu artinya dari sholat tadi, sholat, zakat, lalu puasa. Itu paling terpuji adalah apa? Adalah puasa. Qala ta'ala, Allah berfirman, wal khosiin, adalah orang yang khusyuk, wal khosiat, perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqin, dan orang-orang yang jujur, wal mutasaddiqat, dan perempuan yang jujur, wassaimin. Lalu di hadapan Allah orang yang terpuji adalah orang khusyuk, orang yang jujur, wassaimin. Yang ketiga adalah orang yang berpuasa, baik laki-laki, wasaimah, dan orang perempuan. Wa fil hadis al-Bukhari, wa hadisul Bukhari, ada hadis Bukhari, al-Anif adzikri, sebentar lagi akan disebutkan, yusiru ila tartib, yang memberikan isyarat atas ketertiban itu.
Nanti ada penjelasan itu. Wasaumu, puasa, maknahu artinya fil lughah dalam bahasa al-imsak, mencegah. Puasa itu mencegah. Ada Al-Qur'an, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Ini kata Siti Maryam. Kata Siti Maryam. Ini saya nazartu, bernazar, lirrahmani, untuk Allah, sauman, puasa, untuk puasa. Apakah puasa seperti yang kita lakukan sehari itu? Bukan. Untuk mencegah. Falan ukalima, maka saya tidak akan berbicara al-yauma, pada hari ini. Sauman, mencegah. Mencegah apa? Untuk tidak berbicara pada hari itu, pada hari ini. Insiyan, kepada siapapun. Nah, ini Al-Quran. Ini nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Saya bernazar kepada Allah untuk puasa dalam tanda kutip. Untuk mencegah, untuk mencegah berbicara. Falan ukallimal yauma insiya, untuk tidak berbicara kepada siapapun hari ini. Nah, ini arti dari as-saum, puasa, artinya mencegah, al-man'u, mencegah. Nah, mencegah tidak hanya mencegah makan dan minum, mencegah untuk tidak berbicara pun juga artinya puasa, juga mencegah. Ini arti letterlek, arti bahasa. Wasaumu, puasa, maknahu, maknanya fisar'i, menurut syara, al-imsaku, mencegah, anil muftiri, dari perbuatan yang membatalkan. Anil muftiri, dari perbuatan yang membatalkan puasa. As-saum, mencegah dari perbuatan yang membatalkan puasa. Ada perbuatan membatalkan puasa, makan minum. Ada puasa yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Membatalkan puasa, puasanya batal. Batal puasa bagi kita yang tidak punya halangan syara, itu menyakitkan Bapak Ibu. Batal puasa bagi yang tidak berhalangan menurut syariat, itu menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Panjenengan tidak disebut puasa, tetapi pada hari itu harus berpuasa. Hari itu tidak dihitung berpuasa, tapi hari itu harus persis seperti orang puasa. Itu batal di siang Ramadan bagi yang tidak ada halangan menurut syariat. Ma'aktironin niyati, disertai dengan niat. Nah, niki yang membedakan. Ma'aktironin niyati, disertai dengan niat. Ini yang membedakan dengan puasa sunnah. Puasa wajib, tasbih, niat sebelum fajar, ba'da maghrib, karena sudah masuk waktu malam, sampai waktu fajar, harus sudah berniat. Tidak berniat, puasanya tidak sah. Puasa tidak sah karena tidak niat, maka dia wajib berpuasa. Sehari itu wajib berpuasa hari itu. Tapi puasanya mboten sah, wajib qadha. Nah, ini puasa ya. Ini bedanya puasa dengan sunnah. Kalau puasa sunnah
boleh niat tidak malam hari. Yang penting sebelum matahari tergelincir ke barat. Sampai zuhur lah. Sebelum zuhur, daripada kita sudah tidak makan sampai jam 11, juga tidak terlalu lapar, kenapa tidak? Yang saya berpuasa boleh sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Tapi setelah zuhur tidak boleh. Setelah zuhur baru niat, wah aku jam loro kagul, urung sarapan, urung makan, jam loro. Saya tak niat puasa, tidak boleh, tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Atau sampean menjamu orang dan dijamu orang. Itu boleh membatalkan puasa sunnah sebelum matahari tergelincir ke barat. Artinya sebelum zuhur. Kalau setelah zuhur sebaiknya harus meneruskan. Kita bertamu jam 1 siang disuguhi karena teman-temannya tidak tahu. Katanya kalau disuguhi boleh minum. Saya tidak boleh minum jam 1. Tidak boleh, bukan haram, bukan. Sebaiknya harus melanjutkan puasa. Tapi jam 10 jenengan disuguhi, lebih baik menghargai yang menyuguhi. Tetapi ketika jenengan matur, pangapunten kula tak siam, kula siam dan sing di rumah legowo, lebih baik berpuasa. Ya, lebih baik berpuasa. Kalau yang punya rumah, wah wis kadung kula masakke kok. Kan puasa sunnah niku mboten kedah itu. Lah, kalau yang punya rumah itu ora legowo, maka jenengan lebih baik minum. Apa mungkin tidak legowo? Mungkin saja. Jenengan bertamu ke saudara yang jauh di Surabaya. Jam 10 sampai oleh keluarga saya dimasak-masakkan. Aku puasa, Mbak. Kan puasa sunnah saja toh. Mukah baik, kata tuan rumahnya. Jenengan sebaiknya mukah kalau itu. Min tulu'il fajri, dari fajar terbit ila ghurubi samsi, sampai matahari terbenam. Fajar terbit ikuti saja. Apa kata Rasulullah? Kapan kita boleh sahur? Asal belum subuh. Biqadri khamsina rakaatan. Sebelum subuh kira-kira panjenengan sholat 50 rakaat. Itu waktu fajar. Tetapi Rasul bersabda, andaikan kagul sudah kurang 50 rakaat kok makan belum selesai, lanjutkan. Kata Rasul, asal belum masuk waktu subuh. Tapi kalau memulai jangan. Kalau melanjutkan boleh. Bahasa kita kagul. Wa tamamuhu wa kamaluhu, kesempurnaan al-imsak, mencegah, dan kesempurnaan mencegah itu bijtina bil mahdurat, menjauhi segala perbuatan yang dosa. Tadi makan, minum disertai dengan niat dari sesuatu yang membatalkan puasa. Kesempurnaan puasa adalah bijtinabil mahdurat, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, walaupun perbuatan itu tidak membatalkan puasa.
Puasa jenengan ngambil barang milik teman, ngambil barang, maling gampang lah, maling. Pertanyaan sederhananya, sah tidak puasanya? Sah. Tidak ada. Batalnya puasa kok maling ora ono. Tidak ada kan? Tidak ada. Ya. Tetapi puasa panjenengan tidak sempurna. Karena sampean masih melakukan perbuatan haram. Tadi tamamuhu, kesempurnaan puasa adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang di luar yang membatalkan puasa, di luar yang membatalkan puasa. Wa adamil wuku fil muharramat, dan sengaja tidak melakukan pada perbuatan-perbuatan yang haram. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah, man lam yada qaula zuri wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Orang yang tidak mau meninggalkan qaula zur, ucapan yang jorok, ucapan yang jelek, qaula zur, wal amal bihi, dan berbuat yang jelek. Satu, berkata jelek. Dua, berbuat yang jelek. Falaisa lillahi, maka tidak adalah bagi Allah hajatun, butuh, fi ayyada, olehnya kamu meninggalkan, to'amahu, makan kamu, wasarabahu, dan minum kamu. Siapa yang tidak mampu meninggalkan omong kotor, siapa yang tidak mampu meninggalkan perbuatan kotor, maka Allah tidak butuh olehnya kamu puasa dan olehnya kamu makan dan minum. Di sini tidak menunjukkan puasanya batal, tapi pahala puasanya hilang. Allah tidak butuh, bahasa puasanya berarti hilang. Fadlus saumi, selanjutnya adalah fadilah puasa, keutamaan puasa. Bisa dereng niku? Dereng. Dereng. Adzan nggih? Belum ya? Nggih. Mbok menawa ora krungu jenenge iki. Kita hormati waktu. Fadlus saumi azimun, keutamaan keutamaan puasa itu besar sekali. Wasawabuhu jasimun, pahala puasa sangat besar. Layak lamu, tidak tahu pada pahala ilallah, kejaba Allah, kecuali Allah. Tidak ada yang tahu sama sekali pahala puasa kecuali Allah. Wal mahrumu, orang yang diharamkan, man hurima fadlahu, adalah orang yang diharamkan atas keutamaannya, wasalbu, dan pahalanya. Orang yang oleh Allah diberi peringatan keras adalah mereka yang tidak mau, tidak mampu mencegah dari keutamaan puasa. Tidak mampu meninggalkan apa yang menjadikan hilangnya keutamaan puasa. Sedikit. Rawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu, puasa, junnatun, itu tameng. Falayarfas, jangan kamu berbicara kotor, berbuat kotor. Walayat jahal, dan tidak berbuat bodoh. Ketika puasa jangan berbuat bodoh, ngomong sak karepe, dolanan sak senenge, tidak memperhatikan keutamaan puasa, tidak memperhatikan batalnya pahala puasa, tidak memperhatikan apa yang dilarang oleh puasa. Walayat jahal, jangan berbuat bodoh, kata Rasul. Wa ini mru'un, seseorang qatalahu, yang ngajak berantem, ausatahu, atau mengajak berpadu, falyakul, maka katakan pada mereka, inni shaimun. Ono wong ngajak gelut, ono wong ngajak padu, katakan inni shaimun, inni shaimun 2 kali. Waladzi nafsi, demi zat biyadi, tangan saya, kata Rasul, la khulufu famis shaimi, bau mulutnya orang puasa atyabu, lebih harum indallah, dari Allah, min rihil miski,
daripada minyak misik. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Mereka meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat li ajli, untuk kepentinganku, kata Allah. Asyamu li, puasa adalah untukku, kata Allah. Wa ana, dan saya ajzi, yang membalas bihi, kepada orang yang berpuasa. Puasa untukku. Maka puasa itu lebih utama dari yang lain, karena puasa hanya untuk Allah, salat untuk dirinya sendiri. Wal hasanatu, kebaikan pada bulan puasa, bi asri amsalha, dilipatkan 10 kali perbuatan orang yang berpuasa itu. Matur nuwun, baru 1 halaman. Padahal pikiran saya hatam 2 kali 3 kali. Rumah saya wis ngebut gimana padahal ya. Ya, saya tahu ya. Tapi apa yang kita lakukan insya Allah mudah bermanfaat. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.